malu saya, itu kan. Terus sampai kantor dia ngantuk-ngantuk gitu kan. Yang dimakan mah jelas. Coba nasi gitu kan, ada bakwannya, ya kan? Ada kerupuknya, minumnya apa? Teh manis. Terus sampai kantor ngantuk-ngantuk, terus ikut kajian ini, gimana cara hidup sehat ya? Baik, mati di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari ini hari yang lebih baik dari hari kita sebelumnya. Yang mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa memberi inspirasi atau tips tadi disampaikan oleh MC kita. Meskipun saya nggak suka kata tips itu sebenarnya orang nggak mau belajar, jadi ringkasan semua diringkas jadi satu kata tips ya. Jadi yang nggak mau belajar biasanya mintanya tips ya, nggak mau baca buku gitu ya. Jadi makanya bicara kesehatan sekarang kan kitab sucinya namanya tips ya, tapi konsep tentang kesehatan itu sendiri banyak orang tidak paham ya, banyak orang tidak paham atau mungkin belum paham atau tidak mau paham. Kalau sesungguhnya bicara tentang kesehatan itu menurut saya simple sebenarnya, mudah, cuma memang godaan dan gangguannya banyak banget ya. Dan itu ya, kalau saya atau mungkin kita mau jujur ya, salah satu penyebab dari berbagai macam penyebab masalah kesehatan yang ada ya, Anda sebut apa ya, stroke, darah tinggi, kencing manis, semua itu salah satu akarnya cuma satu, overeating, kebanyakan makan ya kan. Saya nggak nuding siapapun ya, tapi agak salah beliau jadi MC. Nggak salah sih, bagus lah, Masya Allah. Maafan dulu gitu. Masya Allah ya. Nggak apa-apa. Ya itu ya, jadi problem itu emang kan overeating, kebanyakan makan, itu yang pertama. Yang kedua apa? Orang nggak ngerti lagi namanya mindful eating. Mindful eating itu makan dengan penuh hikmah dan penuh makna. Adanya adalah orang emotional eating. Ya, dua hal tadi saja kalau kita bahas mungkin dari pagi sampai sore ini nggak kelar-kelar, gitu loh. Kenapa? Ya karena tadi ya, karena manusia kita ini ya tidak lepas dari hawa nafsu yang memang kalau nggak dikendalikan nggak bakal bisa kita stay good ya, stay healthy, seperti itu nggak bisa. Memang harus ada dari kita itu yang memaksakan diri kita ya. Kalau nggak mungkin itu akan jadi beban jasad kita yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, kita tahu sebenarnya badan kita ini sudah di set up oleh Allah ya, oleh Tuhan ya Maha Kuasa. Dia punya kemampuan untuk meregenerasi sebenarnya ya. Dia punya kemampuan untuk meregenerasi, merevitalisasi dan seterusnya. Semua proses yang sifatnya auto dalam tubuh kita itu sudah dibenamkan. Mungkin kalau bahasa saya itu fitur-fiturnya. Cuma dia memang harus ada syarat ya, apalagi nanti kaitannya dengan puasa. Ya. Banyak orang ketika Ramadan mobil khusus mungkin ya, itu mereka apa ya, cuman pindah jam makan aja, cuman pindah jam makan. Coba lihat kalau kita mau jujur ya, karena saya akan ceritakan Ramadan ini dahsyatnya luar biasa sebenarnya kalau Anda atau kita yang kenal mungkin dengan intermittent fasting ya, jauh lebih dahsyat Ramadan sebenarnya. Kenapa?
berulang, siklus pengulangan tubuh dikondisikan dalam kondisi detoksifikasi itu ya masya Allah ya, dahsyat banget efek ke kita. Kayak mungkin gini lah, saya mau pasang karpet ini di sini ya, karpet ini saya mau pasang atau karpet yang lebih bagus dari ini, tebal dan lembut segala macam, tapi masih ada kotorannya di situ. Mau nggak mau karpet ini kan harus saya angkat yang lama gitu kan, kemudian saya bersihkan gitu ya, baru karpet baru saya pasang gitu kan. Nah sebenarnya Ramadan itu atau puasa sebenarnya caranya Allah membuat atau menjadikan tubuh kita itu terinstall dengan bahan-bahan baru yang menggantikan bahan-bahan yang lama. Ya, catatannya apa? Catatnya harus benar makanannya. Makanya kalau saya ada baca satu buku yang dikarang oleh seorang dokter di Amerika, namanya, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian mau cek bisa cek, itu namanya Dr. Mindy Pelz ya. Ya sepertinya orang Meksiko atau orang mana lah gitu kan. Dr. Mindy Pelz ya. Dia bikin buku judulnya Fast Like a Girl ya, puasa seperti perempuan. Buku ini buat saya menarik sekali ya. Kenapa? Orang ini sangat pede menyebutkan tentang puasa beserta data-data yang ada yang dia capai atau didapatkan itu, bahwa hampir semua penyakit itu selesai dengan puasa, hampir semua penyakit. Kata dia gitu. Apalagi cuman urusan, bukan cuma lah, apalagi urusan kewanitaan itu selesai dengan puasa semua, kata dia. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu kan kalau memang tidak dikondisikan dalam kondisi kita makan ya, ada asupan makanan Bapak Ibu sekalian, maka dia akan menggunakan bahan bakar yang ada dalam tubuh kita. Dan bahan bakar yang paling banyak numpuk dalam tubuh kita ini apa? Lemak kan. Lemak. Karena kan urutannya kalau kita bicara tentang karbohidrat itu kalau ya misalkan orang makan sesuatu yang berasal dari yang menggunakan minyak, katakanlah minyak atau mungkin lemak atau mungkin dari karbohidrat, maka otomatis karbohidrat ini pun ya, kalau lemak udah jelas jadi lemak juga. Kalau karbohidrat juga sama, karbohidrat kalau nggak dipakai dalam tubuh dia akan diubah jadi glikogen, kalau nggak dipakai diubah jadi lemak sebagai cadangan energi. Kita semua berlimpah itu sebenarnya. Ya, jadi kecenderungan seseorang untuk makan atau mengkonsumsi sesuatu itu sebenarnya ada kaitan dengan emosionalnya dia sebenarnya. Mungkin ya ada orang tiap hari makan makanan olahan, ya makan makanan yang kita tuh, saya nggak usah sebutin lah makanan nggak sehat itu apa, sudah gede-gede semua, udah paham lah kan, ya sudah paham. Karena dimanapun saya sampaikan, saya sudah berbuah, bahasa saya itu mulut saya ini sudah berkuah-kuah, berbuih-buih ngomongin yang sehat mana, yang nggak sehat mana. Ya, kenapa banyak orang katakanlah atau belum banyak orang yang mau bergerak menuju hidup sehat itu, karena memang musuh kita itu setan. Musuhnya setan. Karena kalau Anda sehat, ibadah baik, kerja baik, yang rugi kan dia, setan. Itu loh. Sehingga dalam Quran pun sudah dijelaskan oleh Allah bahwa wa kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah, makanlah yang halal lagi baik, kata Allah, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Udah jelas-jelas Quran itu sudah ngomong kayak begitu, ya. Makanya bicara tentang tipu daya setan ini termasuk dalam urusan makanan juga, gitu loh. Ya, itu salah satunya. Jadi memang kita yang harus menjaga diri kita. Makanya kalau kita pahami puasa Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, maka di situ ini saya ngomong terus apa mau ditanya-tanya? Kasihan dia nganggur. Saya biasanya sendirian. Kalau ada biasanya saya kerjain terus. Nasibmu. Tadi saya sebenarnya pengen, Mas siapa nama Mas? Dengan Agus Pak. Dengan Agus, Mas Agus. Ya. Tadi saya minta Mas Agusnya tadi jalan jongkok. Jalan jongkok itu kalau orang yang biasa squat namanya deep squat. Salah satu cara untuk menguatkan daerah panggul, pinggul gitu ya. Itu deep squat. Anda nanti latihan sehari-hari itu nggak usah jauh-jauh, 20 langkah aja. 20 langkah. 20 langkah. Diinget-inget ya. 20 langkah. 20 langkah. Itu bagus banget buat ngelancarin menguatkan otot pinggang, panggul segala macam, bahkan ngelancarin BAB. Makanya sebenarnya kalau saya ada tempat atau toilet yang toiletnya duduk, saya pilih, yang toiletnya jongkok, saya pilih jongkok. Lebih sehat buat kita. Dengan kondisi kita makanan hari-hari nggak banyak serat, ya butuh lebih banyak. Jadi orang nggak sadar bahwa salah satu penyakit yang muncul misalkan
wasir atau mungkin masalah-masalah pencernaan itu salah satunya karena memang kita kurang serat, itu yang pertama yang kita makan. Coba saya tanya di sini, yang pagi hari ini sudah makan buah siapa? Coba bisa hitung jari, ya. Yang pagi hari ini sudah makan buah, minum air putih dan minum air mineral. Air mineral tuh bahasa saya gini, Anda ambil air putih, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, itu air mineral kalau saya. Yang ada kita pagi-pagi apa? Nah, nggak usah dibahas lah. Malu saya, itu kan. Terus sampai kantor dia ngantuk-ngantuk gitu kan. Yang dimakan mah jelas. Coba nasi, gitu kan. Ada bakwannya, ya kan? Ada kerupuknya. Minumnya apa? Teh manis. Terus sampai kantor ngantuk-ngantuk, terus ikut kajian ini. Gimana cara hidup sehat ya? Yang ketawa paling kencang tuh kayaknya pelakunya itu. Gak ada perubahan gitu loh. Sedikit menahan rasa, sedikit menahan nafsu untuk tidak makan yang berlebihan, terutama karbo ya. Saya kasih tips. Anda kalau pagi-pagi nih, berarti kalau pagi-pagi paling bagus. Kalau saya mazhab penganut sebenarnya kalau pagi jangan makan. Kalau saya. Kenapa? Ada alasannya. Meskipun kalau Bapak Ibu baca, teman-teman baca, itu kan banyak yang mengatakan pagi-pagi itu kita butuh energi kerja segala macam. No, kita malam pun coba jujur di sini yang malam pulang segala macam, mampir juga kan warung nasi itu kan. Gitu loh. Jadi malam itu sendiri yang dijadikan Allah sebagai waktu untuk, jadi tidur adalah salah satu mekanisme pembersihan yang paling dahsyat. Kalau rusak tidur, rusak semua. Itu kondisinya. Makanya dijadikan waktu tidur tuh untuk regenerasi sel. Anda baca data-datanya. Semua hormon-hormon. Jadi kalau Anda mau hidup sehat, mulai dari apa? Sleep earlier. Itu satu. Kan judulnya mau tips kan? Saya kasih tips. Mau hidup sehat, sleep earlier. Sleep earlier tuh kalau kita muslim misalkan, mulai dari mana? Habis sholat isya, udah tidurlah. Kalau nggak ada urusan. Itu akan jauh lebih baik dalam memperbaiki tubuh kita yang bermasalah itu. Tidur lebih awal. Datanya sudah saya baca banyak sekali lah. Orang-orang barat pun, mereka orang ilmuwan-ilmuwan di Eropa, Amerika udah tahu bahwa kalau tidur itu sudah bagus, semua akan bagus. Ya. Dari mulai growth hormon hormon laki, hormon perempuan, dan masalah pun bisa hilang dengan tidur. Ya. Masalah. Jadi kalau kita ada masalah nggak selesai-selesai, kita ngapain? Tidur aja. Iya kan? Iya kan? Ya kalau coba deh, Anda punya masalah nggak selesai-selesai, tidur aja. Harap-harapnya waktu bangun selesai. Kalau bangun nggak selesai juga ngapain? Tidur lagi. Menurut saya gitu. Tapi ini forum lucu. Saya biasa ngisi di masjid. Ya makanya sini saya agak koplak-koplak sedikit lah. Bisa, tinggal di settingnya mau settingan apa. Gitu ya. Jadi tidur. Makanya cerita Ashabul Kahfi itu, kalau Bapak Ibu ya teman-teman, rekan-rekan yang Muslim baca itu tuh menarik buat saya ayatnya. Kenapa? Ashabul Kahfi itu berapa tahun tidurnya? Oke, saya tanya, saya kasih clue-nya. Kalau Anda baca Quran, 309 tahun atau 300 ditambah 9 tahun? 300 tambah 9 tahun. Kenapa Allah kasih kata ditambah? Mungkin saya pikir mereka tuh tidur gitu kan sekian lama, waktu bangun lihat keadaan, oh belum berubah, kita tidur lagi aja. Karena kata-kata di situ, kata-katanya 300 ditambah 9 tahun lagi. Itu ada satu buku saya baca, tulis tentang sleeping book, buku tentang tidur. Dahsyat loh tidur tuh. Ya, sampai dibahas itu kan, itu mereka tuh kok bisa bertahan sekian lama, di luar memang itu kekuasaannya Allah pastinya. Ya, dibolak-balikin kena matahari segala macam. Tuh matahari di situ saja satu ilmu baru sebenarnya. Laki-laki nih, bapak-bapak nih. Anda misalkan dari rumah agak jauh ya, berangkatnya bahkan belum terbit matahari. Misal gitu. Seharian di kantor dan
kulit Anda tidak terkena matahari, maka Anda bisa menurun kadar testosteron Anda. Gara-gara matahari doang. Tuh. Jadi laki-laki itu sendiri itu ada sosok itu kan sosok laki-laki gitu kan. Makanya zaman dulu, bukan zaman dulu lah ya, mungkin 30-40 tahun yang lalu ya, kita masih banyak menemukan mobil-mobil yang namanya tuh maco gitu ya. Kijang jantan, Mitsubishi kuda, gitu. Kalau sekarang kan Agia, Xenia, Alia, apalah gitu kan, nggak ada maco-maconya. Zaman dulu laki-laki itu pakai kopling, ya, motornya, mobilnya gagah gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang motornya bebek, nunduk pula di naik motor tuh. Nggak ada laki-lakinya. Dan itu emang faktanya, emang kayak ngomong begini tuh nggak ada urusan dengan kesehatan. Ada data yang saya baca, subhanallah ya, laki-laki di tahun-tahun 2000-an ini Bapak Ibu sekalian ya, yang berumur 30 tahun, berumur berapa? 30 tahun, kadar hormon laki-lakinya sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Tersinggung nggak? Nggak ada cowok-cowoknya, nggak ada jantan-jantannya. Jadi imam sholat nggak berani, gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya apakah dari situ dia jadi cewek? Enggak, bukan berubah jadi perempuan, itu enggak. Cuman tidak ada jiwa laki-lakinya. Itu maksudnya. Dan pula si perempuannya ini yang jadi rujukannya cowok-cowok Korea tuh, la haula wala quwata illa billah. Bibir merah, muka putih. Boleh sih, cuma menurut saya laki-laki itu yang gagah maco gitu loh. Dia motong kayu, ngangkat apa, itu laki-laki. Nah, saya mau terusin cuman agak takut saya. Apalagi lihat beliau ini. Antum mau tetap di sini apa turun aja? Soalnya begini, dalam satu tulisan dari seorang dokter lah ya, dia ahli ya, dia cerita begini Mas, dia bilang begini, nggak tega saya ngomongnya. Dia bilang gini, bahwa ada hormon dalam tubuh laki-laki itu, kalau dia obes ya, mohon maaf ya, overweight gitu kan, lemaknya itu berlebihan, hormon itu mengconvert, dia mengubah testosteron menjadi estrogen. Paham maksudnya? Nah sudah, telan aja lah itu. Efeknya apa? Itu jalan nggak ada gagah-gagahnya, gitu loh. Dikasih tugas nggak berani, semua nggak berani. Karena kalau bahasa agama itu bahasa syariat dalam Islam itu disebut dengan qawam. Ya, maco. Jadi ibu-ibu nih tanya lah mbak-mbak di sini ya. Anda kalau mau cari laki-laki untuk jadi suami segala macam, Anda nggak cari ganteng, setahu saya. Anda cari suami atau laki-laki yang punya prinsip, punya idealisme, kan gitu kan. Kalau laki-laki beda, memang nyari yang cantik. Yang begitu, udah sunatullah kayak begitu. Ya, tapi zaman sekarang mencari laki-laki yang bener laki-laki itu jarang. Ya pagi siang malam dimakan apa coba? Karbo semua. Karbo pun karbo olahan. Gitu. Makan daging jarang. Semuanya laki-laki yang penuh dengan rasa-rasa yang palsu. Gitu loh. Tak apa-apa. Nanti kita benerin Mas Agus. Ya mohon maaf ini. Iya. Lanjut ya, Masya Allah. Antum masih betah sini? Masih, Masya Allah. Jadi jalan cepat aja, saya itu paling nggak suka jalan pelan, karena emang jalan cepat itu ternyata meningkatkan kapasitas otak gitu loh. Makanya kalau saya disuruh kalau pas lagi ngisi disuruh antara makan dulu sama tidak makan, saya akan milih tidak makan.
Nah itu tadi. Nah tadi kembali ke misalkan sarapan tadi itu ya. Kenapa bisa kita muncul keluhan-keluhan di pagi hari misalkan dalam kondisi, karena memang tadi terlalu banyak gula olahan yang kita makan di pagi hari. Makanya saya bilang tadi, saya lebih suka pagi itu nggak makan kalau saya. Tapi kalaupun makan, maka saya akan pilih-pilih makanan. Pertama yang saya akan pilih, nih catat nih baik-baik. Saya akan pilih makanan-makanan atau minuman terutama dulu yang tidak membuat saya itu bisa bertahan lama dengan rasa lapar. Itu artinya dia membuat tubuh itu seperti dikenyangkan. Itu apa yang saya minum biasa pertama kali kalau pagi-pagi, meskipun ini secara, jadi kalau Anda baca tentang kesehatan itu tergantung Anda mau percaya yang mana. Contoh mungkin bicara tentang kopi, bagi saya kopi bagus. Yang saya maksud kopi apa? Biji kopi digiling jadi bubuk, itu kopi ya. Jadi jangan yang saset gimana, pokoknya kalau cuman isinya biji kopi digiling itu kopi. Di luar pada itu kopi nikmat. Yang saya maksud ini kopi sehat. Kopi sehat, kopi sendiri adalah fat burner. Kita sudah tahu, fat burner. Anda baca data juga ada itu. Yang pertama, yang kedua apa? Kopi adalah salah satu stimulus dalam meningkatkan autofagi. Autofagi itu self eating. Jadi tubuh kita itu punya kemampuan untuk memakan sel-sel yang rusak, self eating. Maka kalau saya nggak mau ngapa-ngapain, pagi-pagi saya minum kopi aja. Nanti kan biasa pertanyaan berikutnya pasti standar. Kalau saya punya mah gimana? Gitu kan? Gak usah minum. Susah amat sih. Selalu begitu pertanyaannya kan? Sebab apa? Ya kalau mau didetailin lagi bisa. Ada Arabica, ada Robusta. Arabica rasanya lebih asam, Robusta lebih pahit gitu-gitulah. Ya kalau ada yang minum Arabica yang mah mungkin agak sedikit bermasalah. Meskipun permasalahan tentang mah itu sebenarnya bukan masalah asam lambung yang naik. Bukan. Mah itu sebenarnya bukan cuma masalah kalau kita kan minum obat menurunkan asam lambung, betul? Enggak gitu kalau saya konsepnya. Tuhan menciptakan, Allah menciptakan manusia, ini ilmunya di sini. Pahami baik-baik. Supaya nanti Bapak Ibu nggak usah terlalu pikir aku nih mah. Kecuali sudah ulkus itu lain cerita. Ulkus itu dia luka di lambungnya, itu lain cerita. Baik. Allah menciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu ada namanya orang yang kondisinya itu low ya. Kalau sudah low, semua low. Kita sebut biar gampang nyebutnya, kalau low begini kan jadi low gitu, hipo saja. Kalau orang sudah diciptakan hipo, maka semuanya hipo. Itu aja konsepnya. Artinya apa? Kalau dia punya asam lambung hipo ya, maka tensi dia akan hipo. Artinya dia akan hidup dalam kondisi tensinya rendah, jangan dinaikin. Kalau orang kondisinya hipo, maka tiroidnya pun akan rendah. Kalau orang kondisi hipo, maka gula darahnya pun akan rendah. Tapi dia bisa hidup dan bertahan dan hidup dalam kondisi hipo itu. Makanya hiduplah dalam kondisi hipo. Contoh nih, saya selama ini atau ada orang ngomong gitu kan, ada orang ngomong atau bicara, dia bilang bahwa saya itu tensi saya rata-rata 90-70, tapi saya bisa aktivitas tuh, itu orang hipo. Jangan dipakai konsep naikin tensi menjadi normal kayak orang normal, nggak usah. Justru malah kalau dia menjadi 120 katakanlah yang normal sekarang misalkan gitu, itu buat dia nggak normal. Itu satu. Berarti kalau dia gula darahnya naik, berarti orang yang hipo itu gula darahnya cenderung rendah nggak? Cenderung rendah. Cuman dia punya power untuk mengerjakan aktivitas harinya. Sehingga kalau gula darahnya rendah atau gula darahnya naik, maka justru itu masalah buat dia. Contoh nih, biasa rata-rata gula darah dia 60-70, tiba-tiba naik jadi 90, masih relatif normal lah sebenarnya buat orang biasa. Tiba-tiba gula darahnya naik jadi 90 atau 100 atau 110 misalkan kayak begitu. Itu sebenarnya sudah bukan wilayah yang normal buat orang hipo kayak begitu. Termasuk juga asam lambung. Obat asam lambung yang ada sekarang kebanyakan obat untuk menurunkan asam lambung, bukan obat untuk menaikkan asam lambung. Berarti orang yang hipo sebenarnya nggak cocok minum obat nurunin asam lambung. Kalau pakai kaidah ini ya. Berarti orang hipo tuh obatnya apa? Makan sedikit tapi sering, itu obatnya. Jangan biarkan lambungnya kosong. Itu ya orang bilang mah tadi itu. Jadi sebenarnya, nah masalahnya apa? Ketika mereka makan yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang tinggi gula dan miskin serat, maka yang terjadi apa? Meronta-ronta lah itu. Ya contoh mungkin dia makan tepung. Makanya kalau orang hipo itu selalu bawa kemana-mana ubi. Karena ubi itu ada karbo, ada serat. Ubi itu ada karbo, ada serat. Ubi, bawa kemana-mana ubi. Ubi rebus, ubi apa gitu ya. Sebab itu berarti ganjalan orang hipo itu apa? Memang harus ada karbo. Kalau dia misalkan normal
gula darah dia misalkan untuk orang hipo itu misalkan dia 70, tiba-tiba 60 dia turun gitu ya, keliengan dia. Kita sebutnya kan hipoglikemi kan. Maka dia butuh gula. Butuh gula paling bagus apa? Boleh Anda makan madu, boleh Anda makan gula aren segala macam, atau Anda makan gula dari umbi-umbian, itu bagus. Makanya orang hipo itu bisa makannya 5 kali sehari. Cuman orang-orang hipo yang tanda kutip tersesat, ya, dia kan sudah bilang kaidahnya tadi apa? Makanlah sedikit tapi sering. Berarti tersesatnya dalam tanda kutip orang hipo apa? Makannya banyak dan sering. Itu ya menarik. Apanya menarik gak tahu lah, menarik. Jadi orang-orang hipo itu berarti kalau sebenarnya dia cocoknya bukan dikasih obat turun asam lambung, suruh makan. Dan data yang saya baca gitu kan dari penelitian yang saya dapatkan gitu kan dari versi yang lain, bukan dari versi kedokteran sekarang ya. Memang 60% itu populasinya hipo. Saya hipo. Saya nggak kuat nggak makan sebenarnya. Cuman karena saya sudah mengkondisikan, apalagi kayak Ramadan, wah, masya Allah, dahsyat banget itu. Luar biasa Ramadan itu. Ya, karena sinyal hiponya itu ditekan atau di off-kan pada saat Ramadan itu dengan satu perbuatan yang kita lakukan, yaitu sahur. Kata Nabi, apa? Sahurlah kalian meskipun dengan sekedar air putih. Jadi sahur itu memang nggak diwajibin, cuman sahur itu seperti obrolan kita ke badan kita bahwa tidak ada lagi makanan untukmu hari ini, maka kondisikan semua sistem karena ini perintah Tuhan. Makanya ayat tentang puasa itu kutiba alaikumusiyam, diwajibin. Yang wajibin siapa? Tuhan, Allah yang mewajibkan, sehingga seluruh sistem kita pasti akan ikut. Maka kerjakanlah puasa dengan ikhlas, maka seluruh sistem akan mengikuti perintah Tuhannya. Itu dahsyatnya puasa itu. Makanya saya sering bilang bagi yang pelaku intermittent fasting, kan biasa kan di intermittent fasting itu kan ada jendela makan kan. Jendela makan dalam beberapa tulisan yang saya baca itu dia sebut begini. Jadi kalau laki-laki itu tadi kan saya sebutkan tentang turunnya hormon laki-laki itu kan. Itu cara paling gampangnya, enggak gampang, cara paling mudahnya versi kita untuk mengembalikan itu apa? Dengan meriset hormon itu dengan cara apa? Berpuasa selama 24 jam. Berarti nggak makan? Iya nggak makan, tapi minum iya. Sebenarnya kalau di Ramadan Anda pakai itu, masya Allah dahsyat banget hasilnya. Artinya apa? Nanti bukanya, misalkan sahur ya, tapi kondisikan badannya. Sahurnya itu kita sudah minum air putih doang, nanti bukanya juga minum air putih. Kalau mau kurma sedikit, nanti puasa lagi sampai sahur berikutnya itu 24 jam. Riset deh. Yang lebih dahsyat lagi kalau sampai 72 jam, itu kayak general overhaul. 72 jam di reset. Nah kan pertanyaannya, berarti kita perlu dong menekan rasa lapar itu, harus dikondisikan ya, harus kayak pagi-pagi saya bilang sama badan saya bilang saya nggak mau makan sampai siang sampai sore, saya bilang gitu, seakan-akan saya ngomong saya minum air putih doang, atau saya minum kopi, atau juga Anda bagi-bagi bisa minum rimpang-rimpangan. Rimpang-rimpangan itu juga kalau saya yang saya rasakan gitu ya, itu sering seperti dia mencukupi kebutuhan saya dan menekan, kan ada dua hormon tuh, hormon grelin sama hormon leptin, satu hormon lapar, satu hormon kenyang, itu ditekan sama dia. Kopi menekan grelinnya, hormon lapar itu tekan, jadi seakan-akan tubuh tuh tenang gitu kan, seperti itu. Itu bisa pakai rimpang, minimal apa? Minimal Anda pakai kunyit sama lada hitam, minimal itu. Dan kunyit sendiri salah satu rimpang yang sangat powerful, yang kalau kita pakai Bapak Ibu sekalian itu efeknya dahsyat banget ya. Kunyit ketemu sama lada hitam. Jadi misalkan kunyit kan 1 jempol 2 jempol gitu, lada hitamnya mungkin 5 butir gitu, Anda hancur-hancurin, masukin situ dan minum pagi-pagi itu. Dia nekan itu. Ya, sambil bilang nggak ada makan sampai sore titik gitu loh. Maka dia akan switching mode dari mungkin bahan bakar kita, energi kita dari karbohidrat menjadi lemak, kalau enggak glikogen gitu loh. Apalagi tambah kopi tadi gitu ya, jadi gampang sebenarnya. Itu. Nah apalagi tadi saya jelaskan tentang jendela puasa sedikit, jadi namanya feeding state sama fasting state ya. Feeding state itu apa? Waktu kita makan.
Fasting state itu waktu kita berpuasa. Kalau kita hitung di Ramadan itu dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena memang waktu makan kita sama Allah tuh disempitkannya luar biasa loh. Sahur misalkan, yang muslim kita sahur yang paling banyak 15 menit, makan tuh udah penuh banget lah badan gitu ya. Sahur 15 menit, kemudian buka katakanlah sebelum maghrib atau waktu maghrib 15 menit, kemudian habis maghrib kita makan lagi katakanlah 15 menit katakanlah, habis tarawih katakanlah kita makan lagi, berarti kan cuma 4 kali 15 menit atau sekitar 1 jam. Artinya dalam 24 jam hanya dikurangi 1 jam, sisanya kita ngapain? Tidur sama puasa. Itu tubuh seperti sedang bersih-bersih total banget, dan itu kita ulangi siklusnya besoknya ya. Makanya ya kalau kita baca data-data penelitian tentang puasa Ramadan ini memang boleh dibilang ya hampir menurut saya gitu kan, penyakit-penyakit berat sekalipun itu terkondisikan atau mungkin dia seperti reverse ya, balik kembali sel-sel itu dengan puasa tadi. Plus lagi dikasih syarat sama Nabi ya. Apa syaratnya? Syaratnya gini, Nabi itu bilang begini, Rasulullah bilang begini, banyak sekali orang-orang yang puasa hanya dapat lapar sama dapat haus. Kenapa? Ya nganggu-nganggu aja. Ditanya kenapa? Dan saya kasih jawaban, saya jadi gini, kalau kita nggak tahu, jawab aja wallahu a'lam bishawab. Dan nanti Mas Agus kalau ujian, misalkan soalnya di 50 gitu ya, yang tahu cuma 1, ayo wallahu a'lam bishawab. Itu soleh banget itu, masya Allah. Kata Nabi itu, puasa itu orang itu cuma dapat lapar dan haus kalau dia tidak meninggalkan bohong, rafats, perbuatan keji, buruk, itu tuh nggak ada manfaat puasanya secara keimanan. Artinya apa? 2 hal yang membuat kita lemah iman kita itu, kata salah satu ulama Hudzail bin Iyad itu katakan bahwa 2 hal yang membuat kita tuh lemah iman kita, banyak bicara sama banyak makan. Itu 2 hal. Jadi kalau Anda mau hatinya lebih kokoh, jangan banyak bicara yang tidak penting dan jangan banyak makan. Itu kaidah manusia secara umum memang begitu, ya. Coba deh, terlalu banyak ngomong. Bahkan Nabi katakan apa ya? Nabi mengatakan begini, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, kata Nabi. Kalau seandainya apa yang diketahui diceritakan pada orang lain, itu pendusta. Boleh dibilang kayak gitu. Dan Ramadan memang kita dikondisikan untuk apa? Gak bisa makan kan? Mau makan ya gimana? Yang nggak boleh dimakan yang halal, yang nggak boleh dimakan lagi yang tidak halal, dalam bentuk apa? Fitnah, gibah, namimah, bohong, kita nggak boleh. Ini keluarin, maaf. Nah, kayak yang masuk sama yang keluar dikendalikan. Itu di Ramadan. Ya. Sekali lagi ya, kalau kita lihat ya data-data yang saya baca juga itu ya, masya Allah ya, tentang apalagi puasa ya. Mulai dari apalagi yang tadi saya bilang tadi, kalau mungkin fasting state kita itu kita perlama ya, jadi akhirnya sahurnya atau bukanya cuman air putih doang, nanti sampai ketemu 24 jam itu dahsyat efeknya ya, karena sebagian besar dari kita ini ya sudah banyak sudah banyak deposit racun. Ada banyak deposit racunnya, ada banyak deposit lemak gitu-gitulah. Baik lemak yang numpuk di badan ataupun racun yang numpuk dalam hati. Gitu. Ya. Artinya Ramadan itu sebenarnya kalau bicara tentang khususnya Ramadan, saya kira mungkin di beberapa agama lain pun ada juga tentang puasa-puasa kayak begini setahu saya. Ya, tapi memang yang paling lengkap dalam Islam itu komplit setahun itu ya, bahkan setahun itu kalau seandainya kita di luar puasa Ramadan saja, kita kalau orang yang puasa Daud katakanlah puasa sehari enggak, itu berarti total ada sekitar 180 hari dia berpuasa selama setahun, kecuali pada hari-hari tertentu yang nggak boleh berpuasa, plus tambah lagi dengan Ramadan. Itu sebabnya aslinya secara syariat Islam itu khususnya ya, itu punya banyak sekali fitur-fitur sehatnya, banyak sekali. Salah satunya adalah Ramadan, ya. Apalagi tidur. Jadi semua yang jadi kalau kita mau cerita
contoh manusia yang mengerjakan itu atau sosok manusia utusan dari langit, ya, utusan dari langit atau utusan dari Allah yang bisa memberikan contoh itu siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bahasa saya prototipe manusia surga. Kenapa saya boleh ngomong kayak begini? Karena di surga nanti, ya, orang-orang itu yang muslim itu yang Allah takdirkan masuk di sana itu tubuh mereka kan nggak ada lagi ingus, nggak ada lagi apa, dan tubuhnya itu wangi gitu. Makanya waktu Abu Bakar membuka tubuh Nabi waktu beliau SAW, ya Rasulullah itu wafat, ya, itu Abu Bakar bilang, benarlah engkau wahai Rasulullah gitu kan, saat engkau hidup tubuhmu wangi, kata Abu Bakar. Dan saat engkau wafat pun, waktu Abu Bakar mencium kulitnya Nabi itu, beliau pun merasakan engkau pun wangi. Jadi hidupnya wangi, wafat pun wangi. Makanya beliau itu disebut dengan prototipe manusia surga. Ya, kalau bicara tentang, ya kalau saya udah lama baca buku Michael Hart itu ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, kan yang nomor 1 kan Nabi Muhammad. Ya, karena memang pengaruhnya memang luar biasa. Oke, kita kembali ke masalah puasa atau hal puasa tadi, mungkin permakanan tadi. Maka lagi-lagi ya teman-teman sekalian, bahwa tubuh kita itu lagi bisa meriset itu semua kalau memang dia dikondisikan. Makanya lagi Ramadan atau puasa, saran saya jangan banyak makan, itu yang pertama. Kalaupun makan, makanlah yang benar, ya, makanlah yang benar. Terutama makanan-makanan yang bisa memperbaiki tubuh kita itu dengan apa ya? Dengan optimal, ya, bukan makanan-makanan yang diolah gitu. Sehingga Nabi itu memang menghindari banget berbuka puasa dengan sesuatu yang dimasak atau menggunakan api. Maka Nabi kalau berbuka, kan Nabi kalau Rasulullah berbuka kalau nggak ada rutop itu kurma basah, ya, kurma basah lah gitu kan. Kalau yang kita biasa hari-hari itu kan kurma kering, tamar namanya. Kalau nggak ada rutop, beliau SAW berbuka dengan tamar. Kalau nggak ada tamar, beliau berbuka dengan air putih. Ya, makanya ada di sini ada buka puasa nggak? Kalau Ramadan, apa sudah pulang semua kali? Ada. Ya, jadi kan salah satu anunya itu apa? Quotes-nya itu kan, berbuka dengan kurma itu sunnah, dengan gorengan wajib. Gitu. Dibalik dong ya. Ya begitulah. Maka saya bilang, sampai kapan kita tuh mau Ramadan gini-gini doang, ya, nggak ada perubahan, nggak mau berubah gitu kan. Sedangkan ini tuh satu, menurut saya gitu ya, puasa ya, khusus Ramadan itu salah satu cara Allah untuk menyehatkan tubuh kita. Coba jujurlinya, kalau kita mau jujur, dalam 365 hari kita setahun itu susah loh kita puasa sunnah, nggak gampang loh. Senin Kamis Ayamul Bid itu nggak gampang. Makanya sebenarnya diwajibkannya puasa itu oleh Allah untuk kita sebenarnya kebutuhannya kita. Karena sisa yang bulan-bulan yang lain itu kita emang jarang puasa. Dan manusia itu selama 365 tahun, saya pernah baca ada perkataan seorang profesor, dia harus ada puasanya, tidak boleh nggak ada puasanya. Ya kayak mobil disuruh lah ya, apa namanya, disuruh pit stop kalau orang Formula 1 apa-apa gitu tuh, seperti itulah kurang lebih. Kalau nggak tuh capek dia. Ya. Makanya Ramadan itu kita disuruh ngurangi makan, ngurangi yang nggak bagus dari mulut, dan dimasukkan yang bagus-bagus. Atau mungkin kita menguatkan ruhnya kita atau hatinya kita dengan Al-Quran khususnya satunya. Ya, nggak boleh ngomong yang jelek-jelek gitu kan. Sehingga apa? Itu bekerja sendiri otomatis, otofagi apa segala macam. Makanya lagi Ramadan itu, jadi kalau ada orang lagi puasa atau lagi Ramadan nggak feeling happy, ada yang masalah dengan puasanya. Ada yang masalah. Kenapa? Karena yang saya tahu bahwa salah satu produksi atau waktu produksi terbaik. Jadi untuk tubuh kita ini kan ada itu ya, ada bakteri. Kita sebut dengan ya probiotik lah, kita sebut dengan microbiome atau mikrobiom gitu kan, yang paling banyak itu adanya di perut gitu ya. Dan mereka itu produksinya meningkat saat orang sedang berpuasa. Tapi, ya tapinya ada tapi.
Kalau seandainya mereka tidak dikondisikan dalam kondisi bahagia, tenang, dalam posisi emosi kita ini Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi juga sama, nggak banyak berubah, sehingga puasa itu menjadi beban. Maka kalau kita lihat ayat tentang puasa di Ramadan yang ada dalam Al-Quran itu, Allah sudah bilang situ, Allah tidak ingin Allah tidak ingin menyulitkan engkau, memberatkan engkau. Yuridullahu bikumul usra, kata Allah. Nggak ada. Karena memang sudah ditakar 30 hari itu. Ya, makanya saya bilang, nah nih, jadi kalau mau ini bulan, saya sih nantang kalau Pak Dokter, bukan nantang sih, ngajakin, dicek semua nih, awal Ramadan, dicek semua, tuk gitu kan, cek yang mudah-mudah aja, paling gampang ya, sudah tahu lah saya ngomong ini apa kan, paling gampang misalkan mau maaf lingkar perut, kadar lemak gitu-gitu, akhir Ramadan harusnya dicek. Kalau benar puasanya harusnya turun. Harusnya. Makanya kalau saya ketemu orang lagi Ramadan, nggak habis pikir saya, kalau seandainya apa? Hari pertama Ramadan berarti 60, hari terakhir 70. Jangan ya Mas, jangan ya Mas, jangan gitu. Ya ternyata begitu ya. Oh ya kan pindah itu doang. Jadi karena memang kita tuh ya cenderung menggampangkan sesuatu, mohon maaf, apalagi mungkin perusahaan seperti ini ada asuransi segala macam, nggak enak sakit tuh, percayalah, nggak enak. Mentang-mentang ada asuransi gitu kan, di cover ini itu segala macam, nggak enak sakit tuh. Ini belum cerita tentang yang ada penyakit apa? Saya bilang itu PMP. Penyakit menjelang pensiun. Penyakit menjelang pensiun. Muncul kan penyakit menjelang pensiun. Kenapa? Ya karena dia pensiun. Kalau dia nggak pensiun, karena manusia itu memang didesain tuh nggak bisa diem. Kita tuh harus, apalagi laki-laki gitu loh. Makanya dari awal kalau menjelang pensiun, saran saya cari aktivitas gitu loh. Saya punya bapak alhamdulillah, ya rahimahullah, beliau sudah meninggal. Dulu dia berjualan, dia punya toko gitu kan. Mulai sakitnya beliau itu setelah toko itu kan bilang, sudahlah sudah nggak usah di toko lagi lah, di rumah aja, biar di rumah nggak bisa. Akhirnya setelah beliau nggak di toko itulah beliau sakit karena butuh aktivitas. Ya, dia kadang buka tokonya sendiri segala macam, dagang ini segala macam, itu buat dia kebahagiaan. Apalagi laki-laki itu memang sejatinya dalam Al-Quran ya, memang dia tugasnya mencari nafkah. Sampai kapan? Sampai mati kalau bisa, karena itu pahalanya besar ya. Nah zaman sekarang kan itu tadi saya bilang, gara-gara cerita awal tadi tentang laki-laki tadi itu ya. Kalau saya emang dalam syariat pun memang disebutkan nggak boleh keuangan keluarga itu yang pegang istri, nggak boleh, harus laki-laki. Istri cuman terima anggaran bulanan saja. Kalau dia soleh sedikit, tambahkan bonus. Kalau dia berdandan sedikit, tambahkan bonus gitu. Jangan kasih semua ya gaji ke istri. Saya minta pulsa pun sama istri, mama kirimi pulsa. Antum kayaknya enggak kan? Hah? Iya. Tidak ada ceritanya. Laki-laki itu harus punya qawam. Ya, qawam itu apa? Kalau bahasa Quran kan ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Tapi qawam itu bukan pemimpin doang, dia eksekutor, ia inisiator, dia legislator, ya semua kepemimpinan itu ada pada laki-laki. Maka satu hal yang nanti di bapak-bapak nanti sampaikan ke bini-bini Anda di rumah. Satu-satunya manusia yang saya paling khawatirkan nasibnya di dunia dan akhirat adalah kamu. Wish. Ngomong kayak begitu sama dia. Artinya apa? Segala urusan dia tanggung jawab suami. Pada saat sudah akad nikah misalkan, diserahkan kan bapaknya istri itu menyerahkan kepada si suami itu. Ya makanya apa? Harus manut semanut-manutnya dalam konteks kebaikan kepada suami. Paling khawatir. Kenapa? Segala urusan si perempuan atau si istri itu memang tanggung jawab sama suami. Gitu ya. Gimana mau itu? Gimana mau punya leadership kayak begitu? Ya, kalau apa? Kalau nggak punya qawam, tiap hari yang dimakan
tepung lagi, karbo lagi, gitu. Emang ada hubungan? Ada. Percayalah, udah banyak data tentang itu. Jadi laki-laki itu makannya apa? Yang benar makanannya, karena tanggung jawabnya itu besar gitu loh. Perempuan juga sama, ya. Karena memang isu-isu tentang perglutenan sekarang kan luar biasa. Dari dulu Indonesia sebenarnya negara non gluten aslinya kita nggak kenal glutenan. Kalau kita makan tepung temuan, kita makannya ubi-umbian itu kan non gluten semua, ubi jalar, ubi singkong, ya ubi ungu, ubi celembu, semua itu ubi-ubi yang tidak mengandung gluten. Tiba-tiba masuk katakanlah tepung-tepungan, akhirnya kita berlebihan di situ, dalam itu akhirnya apa? Boleh nggak makan tepung-tepungan? Boleh. Cuman kita harus ingat, kita tidak di spek itu sebenarnya. Ya, itu aja pesannya. Berarti boleh dong semua dimakan, boleh. Tapi ingat, yang kalau kira-kira agak tidak sehat atau kurang sehat, jangan banyak-banyak. Contoh nih, saya ceritain sedikit. Karena emang saya itu memang sudah ya. Saya sudah masang suuzon dengan sesuatu yang tidak sehat. Masang curiga. Ini kalau saya makan efeknya ke apa? Jadi suatu hari, ini nggak apa-apa saya ceritain ya? Lanjut dong. Jadi suatu hari saya sama temen diajak makan di daerah Jawa Timur gitu kan, mampirlah ke Exit Tol itu. Dia bilang, dok, Ustadz, dia bilang, saya mau ajak jenengan makan makanan yang jadi keajaiban dunia, kata dia, setelah Gunung Bromo, kata dia. Endorse-nya oke lah. Exit lah gitu kan, set gitu kan. Ada warung itu, bakso Mas Agus. Ada bakso yang dia bilang keajaiban dunia tadi itu cilok. Oh, sudahlah, saya makanlah barang tuh. Ada bakso saya makan, satu porsi gitu kan, 3 pentol atau 4 pentol itu, seciloknya saya makan dulu. Terus ini sausnya dia bilang harus dibikin sendiri. Itu pakai saus yang warnanya kayak lipstick gitu loh. Masukin ke dalam itu, mangkok itu, kasih sambal cabai sama dia, aduk-aduk. Aduknya harus berputaran arah jarum jam. Keren kali kau lah matiku. Aduh, makan sama dia kan, saya lihatnya aja sudah nggak berani saya makan ini barang, subhanallah itu kan. Habis akhirnya saya makan tuh cilok 2 atau 3 gitu kan. Dia makan pakai saus itu, saya makan pakai sambalnya aja, udahlah saya makan gitu kan. Gak apa-apa. Jadi tuh dokter ada nggak makan gitu-gituan? Ada, cuman jarang. Terakhir saya makan mie instan di daerah Medan. Nah, itu ceritanya lebih parah lagi tuh. Nah, ini ceritanya dulu. Jadi ini akhirnya bukan cilok keajaiban dunia, tapi cilok termahal di dunia. Ceritanya begitu. Terus akhirnya saya makan itu kan, jalan kita ada flight hari itu dari Surabaya sekitar jam 8 lah, jam 9 malam gitu kan, udah check-in semua 4 orang. Kita masih di Malang posisi itu jam maghrib gitu kan, jam 5:30. Akhirnya tiba-tiba dalam perjalanan ke Surabaya itu saya bilang, dia sudah mulai auranya keluar nih, dingin, keringat dingin saya, mual segala macam. Akhirnya saya bilang berhenti sebentar ke minimarket itu, saya mau duduk sebentar situ, cari apalah, air hangat segala macam. Akhirnya jackpot semua itu, keluar semua. Yang saya makan tadi itu, bilang saya nggak kuat jalan Surabaya, saya bilang, oh sudah kalau gitu kita pelan-pelan aja tuh, kita nginep di Malang. Ya. Dan akhirnya kita tetap jalan ke Surabaya pelan-pelan. Ya sampai sana kan nggak kekejar lagi flight, makanya saya bilang cilok termahal di dunia. Ada 4 tiket sudah check-in, kan bisa naik lagi. Nggak salahmu ngajak saya makan ini. Kayak gitu. Artinya apa? Dalam bab tentang permakanan itu kalau Anda, jadi gini, berarti boleh dong kita makan yang nggak sehat, silakan aja. Tapi kalau Anda tenang makan itu, ini bukan melegalkan Anda untuk makan nggak sehat ya. Contoh gini, misalkan ada satu makanan, saya nggak usah sebut apa, nanti dimarahin orang-orang Indonesia kan, begini sini kan latah banget untuk nge-share sesuatu ya di sosmed zaman sekarang. Adalah makan nggak sehat, penuh dengan minyak, lemak segala macam yang nggak sehat gitu ya. Anda makan, silakan makan kalau Anda tidak ada kecurigaan di situ. Kalau ada curiga, Anda nggak yakin, Anda nggak tenang, mendingan nggak usah makan.
Gitu maksudnya. Saya makan nggak gorengan, ada kadang-kadang tapi jarang banget saya makan. Tapi kalau saya sudah makan, biasanya tubuh saya bereaksi, udah nolak dia gitu loh, seperti itu. Ya makanya, berarti mobil khusus mungkin di Ramadan kayak begini, ada beberapa hal yang saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk apa? Untuk kita aplikasikan di Ramadan ya, di luar tadi ya. Yang pertama mungkin setiap hari pastikan Anda ada makan makanan fermentasi. Mungkin bahasa sekarang itu ada probiotiknya ya. Entah itu tempe, entah itu probiotik, entah itu cuka, entah itu miso, entah itu sauerkraut apa itu, makannya tiap hari. Ya. Saya tiap hari pun makan itu, ya. Itu satu, probiotiknya. Atau mungkin probiotik secara umum sekarang banyak tuh. Di dunia medis sebenarnya kita nggak sadar anak-anak ya, atau mungkin anak-anak kita atau yang lagi diare itu kan ada satu obat yang serbuk, isinya kan adalah probiotik tuh. Atau ada satu minuman yang warnanya krim susu itu, nah itu probiotik, ada bakteri itu. Tiap hari minum. Tapi bukan itu yang saya maksud. Lebih baik kalau bisa Anda bikin sendiri seperti kombucha tuh. Jadi tiap hari makan itu, minum itu. Karena lagi dalam kondisi tubuh lagi kelaparan, ya nih. Kita kelaparan nih, sahur misalkan Anda minum probiotik gitu kan. Atau mungkin makanan fermentasi. Tubuh nggak ada makanan, maka dia akan cari makanan yang ada di situ. Si bakteri tadi itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan pernah lepas serat tiap hari selama Ramadan. Serat ya. Serat itu yang ada di mana? Di buah-buahan ada, sayuran ada. Tapi kalau buah, kalau saya lebih milih kira-kira carilah buah yang kemungkinan tumbuhnya itu natural gitu kan. Indonesia kan banyak tuh manggis, rambutan gitu-gitulah. Artinya buah-buah impor saya lebih kurang terlalu saya sarankan kalau buah impor. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, minumlah minyak tiap hari. Tapi yang saya maksud sini adalah minyak-minyak yang punya efek yang bagus buat tubuh kita, seperti zaitun. Ya, zaitun pun tidak semua zaitun ya. Gradingnya zaitun itu kan ada yang paling bagus extra virgin olive oil. Ya, itu pun cari yang organik. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, Anda bisa minum minyak VCO paling gampang di Indonesia. Kayak tadi pagi saya sebelum sini biasa minum reguk VCO ya tiap hari kayak begitu. Karena efek dari minyak itu juga bagus. Ketiga apa? Itu salah satunya. Kemudian kan ada tadi probiotik, kemudian serat, lemak. Intinya apa? Jangan terlalu banyak, atau mungkin kalau bisa Ramadan ini jangan banyak makanan-makanan yang diolah. Itu kan. Kalaupun diolah, olahlah secara minimal. Ya. Nanti mungkin beberapa ide-ide itu contoh begini nih paling gampang ya. Di rumah mungkin Anda bikin sayur, Anda potong-potong sayur tersebut gitu kan. Sayur itu lalu Anda bikin salad gitu ya. Paling gampang apa? Kasih jeruk nipis, kasih garam, kasih madu, udah cukup. Itu tambahkan di situ biji-bijian. Ya, entah itu kacang almond, pistachio, ya walnut segala macam, tambahkan biji-bijian di situ. Itu sudah sangat mengenyangkan, itu sumber serat yang sangat baik. Itu. Berarti nggak boleh dong makan nasi. Saran saya dibatasin aja. Kalaupun Anda mau makan nasi, carilah nasinya itu ditambahkan dengan minyak atau serat. Sekarang banyak kok produk-produk yang biji-bijian itu yang dicampurkan ke dalam nasi itu. Waktu nanak beras itu ada. Ya, atau nasinya Anda campurkan sama minyak zaitun atau VCO juga bisa. Jadi nasinya itu punya kandungan lemak yang sehat di situ. Ya. Mudah sebenarnya untuk diucapkan, untuk dilaksanakan. Kita lihat saja nanti. Ya, apalagi biasanya Ramadan kayak begini, si ibu aja bukber gitu kan. Saya sudah berapa tahun ini paling males bukber. Kenapa? Saya nggak bisa ngontrol apa yang saya makan soalnya. Karena sebagian besar yang dimakan waktu bukber itu kan tepung dengan berbagai nama. Tepung dengan berbagai nama. Ya sudahlah, gimana coba? Paling mentok-mentok saya ambil arem-arem. Gitu loh. Kalau saya, ya makanya buka di rumah aja lah. Saya makan kurma, minum air, makan buah sudah cukup gitu loh. Kayak begitu. Artinya apa? Anda kalau mau jaga kesehatan, artinya kayak kita punya rambut lah ya. Rambut kita tuh kalau mau rapi, tidak mungkin kita
tiba-tiba rambut tuh juk lah rapi gitu, harus bawa ke tukang cukur, dirapin sama dia. Kesehatan tuh juga sama, nggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba sehat gini, nggak bisa, ya nggak bisa. Makanya sudah mulai harus disiplin, khususnya bahkan Ramadan kayak begini, udah dikasih kesempatan tubuh tuh untuk self detox ya. Jadi self eating autophagy itu kan hanya bisa terjadi kalau orang tuh lapar. Mulai proses autophagy pada tubuh kita itu optimalnya di jam atau bukan jam, di waktu sekitar 16 jam ya, sama yang mungkin kalau mau itu jadi sebenarnya banyak sekali ya sumber-sumber apa ya, makanan atau nutrisi yang kalau Anda Ramadan ini pakai atau Anda konsumsi itu bagus banget. Salah satunya kolagen. Nanti di rumah minum kolagen tiap hari. Ya. Dari mana kolagennya? Buat aja sendiri. Pakai apa? Paling gampang pakai ceker ayam. Ceker ayam itu diambil cekernya aja, ayamnya suruh pergi. Cekernya itu kan nanti dimasak pakai air ya, masak pakai air, kemudian kasih bumbu-bumbu lah, jahe, apa lengkuas, serai segala macam, garam, lada hitam segala macam, dimasak dengan api yang kecil saja sampai dia keluar warna keruhnya itu. Nah, nanti dipisahin itu anunya, dia punya tulangnya sama kulitnya itu nanti disaring. Nah, itu nanti airnya itu diminum tiap hari 100 mili. 100 mili. Kalau mau lebih bagus lagi kolagennya itu pakai tulang. Tulang sapi boleh, tulang kambing boleh, tapi minimal direbus dalam waktu 8 jam. Dengan api kecil. Nanti bikin agak banyak, simpen di kulkas. Ini sebenarnya kalau kolagennya sudah masuk, jadi bukan kolagen doang nanti. Ya ada kalsium, ada magnesium segala macam, tapi nanti makannya sama makannya sama liver beef boleh, hati sapi boleh, atau hati ayam boleh. Jadi kolagennya tadi dimakan bersama hati. Sebab apa? Karena kolagen itu untuk metabolismenya butuh boron sama kuper. Boron sama kuper itu ada di liver atau hati itu, ditambah dengan vitamin C, tambahkan itu bisa dari lada hitam atau dari cabai, masukin di situ, minum tiap hari 100 itu obat mah paling bagus itu. Kaldu tadi itu kalau dijual di pasaran judulnya bone broth, kaldu tulang, nah gitu, itu tiap hari minum tuh ya. Tadi sudah banyak tipnya. Jadi makanan-makanan yang terlalu banyak karbohidratnya ya, apalagi yang olahan itu mulai dihindari waktu Ramadan. Percayalah, kalau kita benar-benar disiplin di sini Bapak Ibu sekalian, tubuh tuh bisa benar sendiri sebenarnya. Ya, apalagi yang suka olahraga. Olahraga waktu Ramadan itu, tenang 2 menit lagi. Saya sudah tahu Anda pegang mic kan, mau ngabarin sudah selesai. Ramadan atau olahraga waktu puasa itu nge-boosting growth hormonnya beratus-ratus kali lipat, apalagi olahraga beban. Jadi kalau mau olahraga beban ya push up, plank, pull up segala macam, atau pakai barbel itu jelang-jelang buka puasa aja, lalu lama-lama 15 menit 20 menit gitu kan, itu dahsyat banget hasilnya. Ya, jadi olahraga saat berbuka itu atau mungkin saat berpuasa dibandingkan dengan olahraga saat kita ada asupan makan. Ya, itu lebih bagus saat berpuasa tadi. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, karena kan kita butuh Ramadan itu adalah bulan ibadah. Ya, ingat itu pesannya. Ramadan itu bulan ibadah. Jangan juga berlebihan hal-hal di luar itu gitu kan. Secukupnya saja. Karena puasa itu sendiri itu sudah menyehatkan. Apalagi ditambahkan dengan yang lain. Nah, terakhir sebelum Mas Agus bicara, saya beberapa waktu lalu ketemu dengan seseorang, dia kerja di salah satu perusahaan lah, saya lupa perusahaan pemerintah atau swasta gitu, tapi dia cerita dia terima kasih dengan saya. Dia bilang, dokter makasih. Oh iya, apa saya sekarang udah sehat banget. Dia bilang, oh iya. Cerita awalnya apa coba? Beliau tuh dulu maaf ya, saya
beratnya 115 kilo. Jadi waktu dia MCU, medical check up, itu semuanya merah. Ya, mungkin tintanya pun merah, mungkin tidak ada yang biru atau hitam. Terus dia bilang, akhirnya tiba-tiba lagi gitu tuh dia bilang, cuk gitu kan. Muncullah video Jadul Akbar, dia bilang. Entah kenapa ya, algoritmanya mungkin begitulah gitu kan, ada yang bermasalah, Jadul Akbar muncul. Saya datang kalau ada orang ada masalah. Singkat ceritanya dia bilang, ya terima kasih atas semua ini segala. Oh ya gitu. Emang Bapak ngerjain apa? Saya bilang. Menarik cuman. Dia starting itu apa coba? Dia jalan tiap hari 30 menit. Startingnya awal itu. Yang kedua, dia mulai mengurangi tepung, dia kurangi. Ya, tepung dia kurangi, gula pasir dia kurangi. Ya. Kemudian nasi ya dia belum terlalu dia kurangi gitu kan. Tapi ternyata dari 115 itu akhirnya dia mulai rutin, badannya sekarang udah sterak banget gitu kan. Masya Allah, saya bilang. Sampai sekarang sudah ngikut half maraton, dia bilang. Dan 7 bulan kemudian beratnya sudah hampir 80-an. Dengan kondisi yang jauh lebih stabil. Jadi sebenarnya kaidah dalam pengobatan yang dari dulu sebenarnya yang saya pahami juga dan saya baca di berbagai literasi itu, kalau ceritanya tentang mau pengobatan atau penyembuhan, itu yang paling mudah kita kerjakan itu sebelum kita bicara terapi ya, entah herbal apa segala macam misalkan atau terapi apapun, itu benerin pola makan. Itu boleh dibilang 50-60% selesai. Nah makanya lagi-lagi saya sampaikan, ini kalau di Ramadan kayak begini kita mulai disiplin dengan diri kita, maka tadi saya punya satu niat ya. Kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan menua, pasti. Gitu. Saya punya niat, saya tidak mau akhir kehidupan saya atau masa tua saya itu saya merepotkan orang dengan urusan kesehatan saya nggak mau. Saya mau sampai tua pun saya bisa ibadah. Artinya apa? Itu kan investasi. Harus saya mulai dari sekarang. Daripada keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita sibuk menghabiskan uang, betul itu adalah ibadah atau pahala, tapi bisa kita pakai untuk yang lain daripada ngurusin kita yang penuh penyakit gara-gara ulah kita sendiri di masa muda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dari semuanya. Sebuah penyampaian yang sangat luar biasa. Mohon dokter untuk bisa minum sejenak. Sembari kita akan mulai mengkuliti pertanyaan-pertanyaan dari Insan Astra Agro, baik yang ada di HO maupun yang ada di site. Dokter, tadi penyampaian dokter sangat daging semua ya. Kalau kita perhatikan, apalagi bagi diri saya ini dong. Pandangan dokter ke saya selayaknya menghantam diri saya itu selalu berubah dok, ke arah yang lebih baik. Tentunya adalah dalam pola makan, diet yang sehat dan berubah dari berat badan ya dok ya. Pertanyaan dari diri saya satu dok, bagaimana caranya kita kalau kita sudah sangat ingin sekali diet dok atau turun berat badan, ingin disiplin, tetapi lagi-lagi kita kembali, kita mau menghindari gorengan nih, ternyata ada gorengan kita makan lagi. Tadi dokter menyampaikan ada emosi, bagaimana cara setting emosi dan pikiran kita dok agar kedisiplinan itu bisa kita dapatkan dok? Salah satu yang membuat kita bisa bertahan dengan sesuatu itu kan karena ada kenikmatan di situ. Nah sekarang misalkan pertanyaan ini ditanyakan oleh Mas Agus ya, yang mungkin dugaan saya belum merasakan hidup sehat itu atau kenikmatannya kayak apa, sehingga ketika ada peluang untuk hidup nggak sehat, milih itu karena memang masih merasa nikmat di situ. Artinya apa? Emang judulnya kita harus maksain dan mulai belajar menata diri kita. Kayak gini lah, misalkan jenengan misalkan punya kendaraan ya, entah mobil atau motor. Sebelah mobil tuh paling nyaman dipakai kalau kapan? Habis di servis. Sama kayak badan kita. Nah gitu loh. Jadi badan kita tuh nyaman banget digunakan untuk aktivitas kalau di servis, which is itu adalah sehat tadi itu. Artinya apa? Kita sudah mulai merasakan kenikmatan di situ. Saya tuh kemarin ada keluar kota hampir 4-5 hari. Itu berantakan sejadi-jadinya makan saya di sana. Jadi akhirnya tuh
Dan memang benar Rasulullah itu udah mengatakan bahwa yang namanya safar itu azab. Memang azab. Azab itu sesuatu yang membuat kita tuh nggak nyaman gitu kan. Artinya apa dalam hal ini ya memang kita yang mulai harus berusaha untuk merasakan kenikmatan hidup sehat itu yang kita rasakan sedikit demi sedikit. Baru nanti kalau ada hal-hal yang katakanlah tadi gorengan segala macam gitu tuh kita nggak terlalu tertarik. Bukan juga kita menghina itu, nggak boleh juga menghina makanan. Ya kalau nggak suka nggak usah makan, nggak usah puji, nggak usah hina, nggak usah kayak begitu. Jadi kalau yang mau makan gorengan kayak kemarin saya ada teman-teman kumpul yang masih mau makan gorengan ya makan aja, saya bilang saya nggak bisa maksa juga kok gitu loh. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena saya sudah merasakan kenikmatan itu. Jadi kalau kenikmatan itu nggak bisa atau belum kita rasakan, ya tadi kita akan jatuh terus ke tadi yang nggak sehat itu gitu loh. Artinya kayak gini lah, misalkan Ramadan kayak begini, misalkan teman-teman sekalian sudah mulai merasakan badan itu lebih fit, ya itu dijaga banget, sayang, karena itu harta banget, harta karun ya. Kata kuncinya kalau saya adalah kenikmatan. Udah kita nikmat dalam kondisi satu kondisi sehat, kita nggak mau jatuh kepada kondisi yang lain seperti yang tadi saya jelaskan tentang rambut tadi itu, nggak bisa. Artinya sehat itu harus dijaga. Salah satu yang harus kita jaga dari makanan. Kayak dulu ya, kalau kata guru saya itu dia bilang begini, kan kecenderungan makanan kita itu kan tergantung dari kecenderungan genetik kita juga sama emosional kita dan karakter kita. Kata beliau begini, orang-orang introvert, katakanlah kepribadian gitu ya, karena introvert dan ekstrovert kan. Teman-teman mungkin ada orang kok hobi banget makan kerupuk, ada orang hobinya makan kue bolu, satunya kering satunya basah. Versi beliau mengatakan orang-orang introvert itu cenderung untuk sukanya kerupuk. Kalau ekstrovert cenderungnya yang basah-basah. Genetik saya genetik tepung. Karena ayah saya memang tepungnya luar biasa. Tepung-tepungan, Masya Allah, Allah merahmati beliau itu ya. Ujian buat saya. Jadi kalau beliau itu, Mas Agus ya, makan roti. Orang itu purata. Kalau kita bilang roti cane itu kan. Makan roti cane itu atau makan bubur lah biar gampang. Makan bubur. Jadi masakin bubur kasih garam doang, buat ada gurih-gurihnya, itu pakai gula 3 sendok makan sekali makan. Tapi sampai akhir hidupnya nggak ada tuh diabetesan, gitu loh. Ya karena saya tahu beliau tuh orangnya sangat-sangat easy going banget gitu kan, kayak itu. Jadi makan tuh juga punya karakter. Jadi berarti saya punya gen tepung iya, dan ujian saya itu di tepung. Saya kalau ketemu tepung, ya sesuatu yang tepung-tepungan gitu tuh kalap saya, dan biasanya saya batasin itu. Ya, duren, saya sangat suka dengan duren, tapi saya tahu duren kebanyakan juga gula banget kan. Seperti jadi memang mulai dari kitanya memang sudah harus membatasi. Ya termasuk tadi yang saya suka bolu suka. Aslinya kan kita ini kan punya karakter pribadi masing-masing yang bisa jadi karena lingkungan dia berubah. Aslinya introvert, saya aslinya saya nggak suka ketemu orang. Aslinya saya. Tapi introvert, ekstrovert itu bisa berubah sebenarnya. Tapi dia punya settingan defaultnya, termasuk makanan tadi itu. Ya ketika orang suka gorengan, itu sebenarnya dalam apa yang saya pelajari ada kecenderungan kepribadian dia yang dia sadar atau tidak sadar yang melatar belakangi dia untuk suka dengan itu. Artinya apa? Kalau itu, di sini iman bermain. Kalau itu baik maka pertahankan. Kalau tidak baik atau kurang baik maka batasi. Makanya bahasa Quran di sini apa? Wala tusrifu, kata Allah. Jangan berlebihan. Kata kunci situ. Artinya kalau ini membuat jasad kita lemah, hati kita lemah, akal kita lemah, ya maka jangan banyak-banyak di situ. Karena di situ ada jebakan buat kita. Gitu mungkin. Masya Allah. Terima kasih dok. Kita berikan aplaus dulu bapak ibu semuanya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bermanfaat ya dok ya. Oke dok, kita lanjut, masih ada waktu. Dr. Zaidul Akbar kurang lebih ada 40 menit lagi dok. Untuk kita bisa sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dok dari head office. Sekaligus ada satu pertanyaan dari saya dok. Ini dokter yang akan memilih atau bisa dibacakan oleh saya? Pilih aja. Pilih aja. Oke, kita random ya dok ya. Kita ambil dari head office dulu. Ini banyak sekali pertanyaan itu. Kita ambil satu saja. Akan kita bacakan. Pertanyaan pertama. Ini artinya berarti ada di dalam ruangan ini.
Dari lelaki misterius. Wow, siapa ini lelaki misterius? Berarti yang sebelah sini ya. Nih, lagunya siapa nih lelaki misterius? Pertanyaannya, saya pernah intermittent fasting, tapi malah ada masalah lambung. Solusinya gimana ya dok? Itu pertanyaan. Mau langsung dijawab dok atau? Ya semuanya. Oke, langsung dok, silakan dok. Ya tadi kalau mungkin Bapak Ibu dengar penjelasan tentang hiper tadi, jawabannya di situ sebenarnya. Ya. Karena tadi kan saya bilang ada orang hipo kan. Ada orang hiper. Kalau orang hipo makan pagi, dia harus makan lagi 2-3 jam lagi untuk isi lambungnya. Tapi kalau orang yang hiper atau orang yang stabil badannya, dia makan pagi sampai sore pun nggak masalah. Nah, populasi yang ada zaman sekarang ini kebanyakan hipo semua. Kalau tidak kuat secara mindset ya dan hati dalam hal ini susah ya. Saya sendiri orang hipo, aslinya hipo. Tapi karena saya sudah mulai mengendalikan keinginan dan pikiran itu, saya termasuk saya distract itu dengan hal-hal yang sifatnya aktivitas, buat saya nggak masalah, gitu kan. Nah, termasuk intermittent fasting. Kalau orang sudah kayak begitu, kemungkinan dia sudah mulai harus, kalau versi saya sih ya, menurut saya sudah mulai dikurangi fasting state-nya dikurangi. Jadi misalkan dia dari mungkin 16 jam misalkan dia intermittent gitu ya. Kemudian kurangi dulu lah jadi 14 atau 12 dulu gitu loh. Tapi kalau dia mohon maaf, kalau dia muslim misalkan lebih baik puasa sunnah. Itu sudah takarannya paling bagus itu. Puasa sunnah itu. Puasa sunnah itu kan rata-rata puasa Ramadan juga sama ya. Kan kalau orang sahur jam 4, buka jam 6 kan 14 jam, cukup lah itu. Lapar banget enggak dan masih stabil badannya, udah ditakar sama Allah gitu loh puasa-puasa itu ya. Makanya kalaupun dia mau makan setelah itu tadi, makan yang benar, makan yang cocok, dan makan yang tidak memberatkan lagi. Kalau menerusin lagi puasanya silakan, dengan catatan tadi ya, ada beberapa sebenarnya minuman ya, tapi ini juga cocok-cocokan. Yang saya pelajari tadi kan saya jelaskan ada kopi gitu kan, kemudian lagi teh hijau juga bisa, atau kayu manis juga bisa, atau tadi yang kunyit sama lada hitam itu bisa menekan ya, atau meningkatkan atau paginya. Jadi kalau kayak begini saran saya, pertama mungkin kalau dia mau intermittent ya, mungkin di awal dia mulai starting itu sebaiknya ada konsumsi protein di situ, atau lemak atau minyak di situ ya, zaitun atau VCO yang itu menekan rasa laparnya itu. Karena biasanya kalau begitu keliangan itu sudah mulai hipo, itu pasti hipo itu. Hipo, kalau saya sebut hipo ke bahasa umumnya hipoglikemi. Kalau udah hipo maka makan aja daripada keliangan. Karena kalau sudah hipo mikir nggak bisa, bahkan keliangan, nyetir kadang-kadang berkunang-kunang, itu orang hipoglikemi. Ya, makan aja kalau begitu. Makanya saya bilang tadi dikurangi aja fasting state-nya itu. Ya. Gitu mungkin. Oke, baik, terima kasih dokter. Yang kedua adalah pertanyaan dari kaum wanita ya, akhwat ya. Apakah ada pola makan tertentu yang sesuai dengan fase-fase reproduksi wanita? Menstruasi, kemudian ovulasi, luteal dan segala macamnya, dok. Monggo dok, silakan bisa ditanggapi. Ulang. Apakah ada pola makan tertentu yang sesuai dengan fase-fase reproduksi wanita? Contohnya pada saat menstruasi atau luteal atau ovulasi. Jadi pola makan yang fase-fasenya yang dipertanyakan. Silakan dok. Wallahu alam. Ini beneran wallahu alam. Beneran saya nggak tahu, karena saya belum mempelajari itu. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Mungkin ada ya, karena memang fase-fase itu kondisi nutrisi atau kondisi metabolisme badan kan juga tidak sama kayak normal. Mungkin ada, tapi saya belum pelajari. Harusnya sih ada, tinggal dilihat pada saat itu yang berkurang apa. Misalkan pada saat fase hormonal ya, misalkan menstruasi wanita itu kan yang keluar kan darah. Ini analisa saya aja. Kalau analisa itu kan maksudnya kita bisa pakai dengan fisiologisnya. Keluar darah kayak begitu ya, termasuk memang para ahli juga menyebutkan kalau bekam pun tidak dianjurkan ketika wanita itu sedang mens. Sedang mens nggak dianjurkan karena sedang terjadi proses yang lain dalam tubuhnya. Nah, jadi kembalikannya tadi ini analisa saja, tapi kalau wallahu alam itu kayak saya coba urai-urai ketemu sebenarnya jawabannya.
Ya, salah satunya ya berarti kalau lagi dia fase menstruasi itu yang perlu dia perbanyak itu apa? Ya makanan-makanan yang tinggi asam amino dan makanan pembentuk hemoglobin. Saya kemarin sempat lihat ada satu postingan seorang penggiat kesehatan lah ya, secara natural gitu, yang HB-nya selama hamil itu gak pernah di bawah 13. Gak pernah di bawah 13. Kalau selama kan hamil kan biasanya turun terus ya. Yang dia makan apa coba? Ini kan jadi kayak antitesis buat kita. Yang dia makan jeroan. Liver gitu, jantung gitu. Sedangkan itu di dunia kita itu dianggap sebagai biang kolesterol. Ya, dia selama kehamilan itu dia angkat beban, masih angkat beban loh, latihan beban. Ya, akun IG-nya ada. Lihat, oh masya Allah ya. Nyata gitu. Cuma beberapa kaidah-kaidah kayak gini kan tidak semua orang bisa terima. Apalagi bicara tentang jeroan saja, kita udah suuzon kan, curiga kan. Ngomong jeroan itu udah curiganya minta ampun, ini penyebab kolesterol. Tapi ngomongin gorengan, ngomongin gini kita nggak suuzon. Makanya orang makan jeroan sedikit sama makan gorengan banyak, aman makan gorengannya. Karena nggak banyak curiganya di situ, gitu ya. Fase luteal segala macam, ya mungkin di situ ada ilmunya. Saya belum pelajari, cuman tadi mungkin kalau lagi pas mensnya itu muncul, ya mungkin Anda perlu banyak protein asam amino dan bahan-bahan pembentuk hemoglobin yang menggantikan darah yang keluar tadi. Kalau fase lutealnya mungkin perlu dengan lemak-lemak, ya lemak-lemak atau biji-bijian, ya. Biji-bijian. Makanya salah satu yang sangat banyak saya temukan di negara-negara, kalau Anda baca di salah satu stasiun TV berbayar itu 100 and Life, itu salah satu yang mereka konsumsi adalah biji-bijian, kacang-kacangan. Itu juga ternyata sangat bagus dalam meningkatkan kesuburan dan memperbaiki siklus hormonal wanita. Wallahu a'lam. Begitu, Mas. Terima kasih, Dok. Ini menurut saya ada yang menarik, Dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita kupas ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz. Pertanyaan saya, teringat pesan dari dosen saya sewaktu kuliah, di mana pesan dari dokter adalah nikmatilah apapun selera makananmu sampai usia 35. Namun setelah 35 baru dibatasi agar kamu bisa sehat. Pertanyaannya adalah bagaimana penjelasan dokter terkait pertanyaan saya ini secara ilmiah? Monggo silakan, Dok. Jadi itu pertanyaan, Dok. Saya nggak tahu. Itu dosen teknik mesin atau nggak ngomong soalnya tadi kan, teknik mesin apa akuntansi, wallahu alam. Soalnya begini ya, di zaman saya ya, di zaman saya itu saya dulu ada angka-angka statistik yang berhubungan dengan diabetes, stroke, darah tinggi, autoimun, itu terjadinya tuh umur-umur 40-50 tahun. Tapi sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekalian coba lihat, statistik itu berubahnya luar biasa loh. Umur 20 tahun sudah banyak diabetes loh. Betul? Jadi nggak usah nunggu 35 sebenarnya. Kelamaan zaman sekarang ya. Ya, bahkan minuman saja zaman sekarang, nanti main-mainlah ke supermarket, minimarket itu, minuman-minuman sirup gitu ya, itu sudah banyak peringatan di bawahnya. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui, anak-anak di bawah 5 tahun, coba baca, karena mengandung pemanis buatan. Itu yang kita makan Ramadan, coba lihat. Dan itu dikasih di masjid-masjid setiap Ramadan. Jadi nggak usah tunggu 35, bilangin Pak dosennya, guru itu. Sekarang 13 tahun kena leukemia loh. Iya. Tadi saya cerita tadi pagi 13 tahun kena leukemia. Kalau anak-anak sudah kena penyakit berat, kalau yang saya pelajari, saya pahami, itu kontribusi orang tuanya besar. Jadi hati-hati kalau mohon maaf ada anak sampai kena penyakit berat, leukemia, jantungnya bermasalah, itu ada something yang berkaitan dengan orang tua. Ngapain Allah ciptakan manusia kayak begini dengan berlimpah penyakit? Buat apa? Artinya apa? Bukan salah Allah pastinya. Itulah maksudnya. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang sekolah di Timur Tengah itu, pulang-pulang dari Timur Tengah dapat gelar 2 huruf itu, dan dapat gelar juga diabetesi. Iya. Dan mereka sebagian, nauzubillah min dzalik, kata teman saya itu kan, sahabat saya itu ya bangga.
dengan gelar-gelar kayak begitu. Bukan bangga sih, maksudnya udah biasa gitu loh. Ya saya bilang, bapak ibumu kirim kau ke sini belajar buat jadi ustadz, buat jadi ulama, balik-balik cuma jadi urusan umat untuk ngurusin penyakitmu gitu loh. Dan usianya ada 30 tahun loh, rata-rata 25 ke bawah. Coba. Jadi perkara tentang makanan ini sekalian bukan hal simple sebenarnya ya. Jadi kalau saya mulai sekarang menyampaikan kepada, ya nasihat saya buat pribadi dan teman-teman sekalian, rawatlah badan ini dulu, sayang. Ya, sayang. Kenapa? Allah sudah menciptakan dalam keadaan yang baik. Mbok ya kita kembalikan juga kepada Tuhan dalam keadaan yang baik, karena ini titipan. Gitu loh. Jadi kalau sudah makan kayak begitu, mbok ingat gitu loh. Falyanzurni insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kalau itu sudah mau itu mungkin ingat-ingatlah kata-kata Jalil Akbar. Siapa tahu gitu kan. Sebab kalau datang ke masjid-masjid itu, kalau saya ngisi di masjid biasa dia punya snack tuh berubah semua kalau saya datang. Paham maksudnya? Enggak ada roti, enggak ada kue, enggak ada. Semua berubah jadi rebusan. Pada saat saya datang doang. Alhamdulillah gitu kan. Ada faedah saya hidup gitu kan. Masjid juga sama, saya bilang ngapain saya ngisi kajian Ramadan? Ya sama aja, takjil Anda di sini kan sama aja, nggak berubah. Buat apa? Di sini juga sama, saya ngomong begini apakah berubah? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Yang berubah siapa yang dapat hidayah? Sedikit mungkin ada kata-kata saya ini gitu kan, yang masuk berubah, kalau nggak berubah. Ya nggak apa-apa, saya nggak baperan juga. Karena emang yang saya hadapi kayak begini ini bukan manusia, setan. Bukan Anda setannya ya, bukan. Tapi maksudnya musuh dalam urusan makan memang setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, begitu Allah bilang ketika Allah ngomong halal dan baik. Jadi memang gak gampang. Makanya saya dulu beberapa masjid itu sudah malas ngisi, saya bilang ngapain? Saya ngomong juga nggak ada yang kerjakan. Minuman waktu berbukanya nggak berubah, makanan nggak berubah. Untuk apa saya ngomong? Saya bilang. Karena sebaik-baik ilmu itu adalah yang diamalkan. Gitu loh. Biar Pak dokter ini bahagia tiap hari gitu kan. Lihat dada lagi ini kan segini banyak, ini kan sakit semuanya. Jadi dana kesehatan itu bukan buat ngobati gitu loh. Tapi nih subsidi 1 bulan 1 kilo kacang almond, madu, VCO, zaitun, gitu. Kita belum masuk ke situ, mungkin 20 tahun lagi baru paham. Ya, udah jungkir balik nih badan kita. Autoimun zaman dulu tuh udah susah banget kita, tapi sekarang autoimun dikit-dikit autoimun. Gimana nggak autoimun? Makan plastik terus tiap hari, minum kopi. Apa namanya? Kongkow. Kongguan. Dia kan nangkring di kafe, beli di kafe segala macam, pakai kongko. Belilah kopi itu entah americano kayak palestino kayak apalah gitu kan. Kopinya itu Anda nggak sadar, kita nggak sadar, minum kopi minum plastik, paper cup itu dalamnya ada plastik. Coba minum tuh kopi, berubah lagi kan plastik itu salah satu. Nanti coba browsing. Saya nggak mau cerita banyak, nanti pusing Anda. Nanti coba aja klik di Google, ketik endocrine disruptor atau chemical disruptor. Itu banyak banget yang kita pakai dan kita konsumsi tiap hari. Salah satunya plastik. Coba. Nah, gitu loh. Jadi gak usah tunggu 35. Ya. Tapi udah cukup. Jadi saya tuh berharap gitu kan, kita datang ke dokter itu nanya, "Dok, kalau jantung saya sehat, biar sehat, makan apa saya?" Nah, itu. Karena pengobatan terbaik itu adalah pencegahan. Itu jargonnya dari dulu dipahami begitu, cuma nggak dilaksanakan. Kenapa? Berlimpah ruah makanan di sana sini yang nggak sehat. Kita juga akhirnya nggak bisa mengendalikan itu gitu loh. Ngapain ya? Dengkul sakit, ini sakit, umur 30-40 tahun udah nggak bisa lagi sholat berdiri, sholat dia duduk. Itu buat apa? Gitu loh. Nggak bisa bekerja lagi, bikin susah keluarga gitu loh. Janganlah. Ya, jadi kita mau kembalikan jasad ini kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik, sebagaimana dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu niatnya. Sehingga nanti kalau Anda sudah mulai niat hidup sehat mulai hari ini, ya, saya tadi lihat banyak yang minum jus kan?
Ada jus kan? Jus apa itu? Jambu dong. Gulanya berapa sendok? Gulanya kata takarannya ini. Masih di pagi. Panitia. Ya gitulah. Wih, saya setiap hari, nah ini saya kasih tahu tentang perjusan. Nanti saya kasih tahu, Anda pusing lagi kan. Terus kami makan apa gitu kan. Jus-jus yang ada sekarang ini, ya, apalagi buah-buahan. Buah-buahan itu kalau Anda mau sehat, jangan di jus. Kalau di jus gulanya naik, tanpa gula loh. Tanpa gula, jus, tanpa ditambah gula pasir sekalipun, ketika di blender jus itu atau buah itu gulanya naik. Jadi lebih baik diapain? Makan. Sekali-sekali oke lah. Nah kita ini kan sekarang pergi lah. Oh saya mau hidup saya nih. Habis ini saya mau cari tukang jus. Beli itu nanas. 3 potong nanas. 1 gelas airnya. 3 sendok gula pasir dan 1 sendok makan kental manis. Aku sehat. Ada ke laut aja deh lo gitu. Terus datang gitu kan. Datang tulis surat pertanyaan itu. Bagaimana minum jus yang sehat? Ya semoga berubahlah ya. Ya Allah, ya Allah. Sedih hatiku. Sebenarnya kalau perusahaan kayak begini dari manajemen HRD punya kebijakan dahsyat. Cuman saya nggak tahu sudah sampai sejauh apa. Artinya apa? Yang sehat-sehat itu dikasih bonus. Artinya apa? Luar biasa. Saya membayangkan. Belum juga dikerjain sudah aplaus. Hai tahu. Stimulus yang baik ini. Kerjain dulu. Gitu kan dia nanti foto sama saya kan. Dia foto tulis sebelum, sesudah, gitu. Nanti ketemu lagi di mana, dok? Saya udah makin ganteng beneran. Antum kalau agak sedikit langsing aja gantengnya naik. Terima kasih loh. Nah gitu, jadi bertemu lagi dong. Iya bertemu Ya, lagi. Sudah berubah dong. Ya, kalau nggak di sini nanti tidak tahu lah di mana. Jadi itu tuh dikasih. Jadi gini, saya pernah memikirkan begini ya. Saya nggak tahu di kantor ini, perusahaan ini anggaran pengobatan setahun itu berapa banyak. Ya, yang jelas bukan ratusan juta. Yang jelas bukan ratusan, pasti miliaran. Pasti, karena saya pernah kerja di salah satu perusahaan di kliniknya. Waktu saya masih kerja sebagai dokter dulu, kalau sekarang kan tukang pijet. Tukang pijet, tukang bekam, tukang herbal gitu-gitu. Itu, saya kerja di klinik perusahaan penerbangan itu, ngurusin driver-drivernya. Penyakitnya ampun. Dari stroke, kencing manis, darah tinggi, segala macam, rawat ICU, sekian lama, sekian. Kan saya tahu semua data sedikit banyak kan. Saya geleng-geleng ke zaman itu saya belum tahu tentang konsep kesehatan secara makanan ya. Saya ngelihat yang dimakan mereka ini apa? La haula wala quwata illa billah. Satu piring tuh nasi sabrek-abrek. Kak diajarin tentang konsep. Jadi akhirnya apa? Duit kita habis untuk berobat. Padahal tadi saya bilang switching aja sedikit gitu kan, hal-hal yang sifatnya untuk pencegahan. Kasih bonus tuh yang sehat-sehat itu. Atau kasih subsidi ya produk pangan yang sehat atau apa. Sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan bagus di situ. Mungkin di kantor-kantor kayak begini sudah mulai kita, atau mungkin dibikin impusan water di mana-mana, station-stationnya dari dispenser juga bisa, atau mungkin dibikin satu dispenser isinya rimpang-rimpangan, bisa kalau mau. Cuman kita belum merasa itu penting. Kenapa? Karena kita punya uang untuk berobat, itu masalahnya. Itu. Tapi lagi-lagi disampaikan, tidak enak sakit tuh beneran. Saya tuh paling nggak mau sakit, tapi harus sakit. Karena manusia tanpa sakit tidak mungkin, harus ada sakitnya. Ya tapi kalau bisa, kalau sakit tidak lama sehatnya. Sebentar sehat. Begitu Mas Agus ya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu dong Bapak Ibu semuanya, jawabannya sangat bermanfaat ya. Jadi tidak perlu menunggu 35 dan pertanyaan dari dokter akuntansi sudah terjawab ya. Dokter akuntansi mungkin dok, atau dokter teknik yang bertanya. Dok, untuk mewakili dari set mohon izin satu pertanyaan lagi ya dok ya, karena memang secara waktu kita sudah di posisi jam 11. Dan secara time management kita sudah sangat tepat waktu, sehingga satu pertanyaan ini sebagai penutup dan nanti ada closing statement dari Dr. Zaidul Akbar. Pertanyaan dari set adalah bagaimana caranya mengatasi tiroid yang sudah menggeser toraks ke kanan
terkadang tiroid tersebut tergantung kondisi badan dok. COVID tidak terasa, tapi kalau nggak sedikit saja dok akan terasa. Mohon pencerahannya dok, silakan dok. Ini panjang penjelasannya. Ada pertanyaan lain ya? Sebab kalau saya ketemu pertanyaan kayak begini tuh otak saya tuh sudah mulai mikir itu panjang lebar berbagai hal yang sifatnya terutama berhubungan dengan emosional. Karena semua organ dalam tubuh kita ini ada emosi yang dibenamkan Allah di situ. Termasuk ini. Tiroid ini. Tiroid semua yang saya pelajarin sih ya. Tapi memang ini tidak bisa tidak dipelajari di dunia kedokteran modern. Nggak bisa. Cuman itu buat saya tuh jadi bukan mudah, lebih gampang untuk menemukan clue penyakitnya itu apa. Ya karena sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Jadi manusia adalah makhluk emosi. Kita tidak akan bisa melepaskan diri dari emosi manapun. Contoh mungkin. Nah ini panjang nih, nggak boleh. Nggak apa-apa. Udah kita akhirin saja kalau gitu. Terima kasih. Tiroid itu organ kejujuran. Tiroid organ kejujuran. Dia akan on kalau orang yang bekerja itu melakukan ketidakjujuran. Apalagi dia mewarisi gen kejujuran dari leluhurnya. Maka dia besar atau kecilnya itu bergantung dari seberapa nilai-nilai kejujuran itu yang dia langgar, salah satunya. Nah ini mungkin harus digali, maka saya bilang nggak bisa kalau cuman ngasih tahu nih herbalnya apa bisa saya kasih tahu. Ya makanya manusia itu sudah dibekali sama Allah nilai dalam diri kita, sabar, ikhlas, tawadu, jujur, baik, adab segala macam. Itu dilanggar pasti dia bereaksi. Sejahat-jahatnya seorang penjahat itu pasti waktu dia melakukan kejahatan pertama kali tubuhnya menolak pasti. Cuman karena hawa nafsunya yang dia merasakan kenikmatan yang semu di situ, dia tetap kerjakan. Makanya kalau ada orang misalkan bekerja satu tempat, terutama keuangan terus itu ada dia bermain-main di situ dan dia punya nilai kejujuran yang diwariskan dari orang tuanya, bersiap saja dia kena penyakit di situ. Gitu. Tiroid ini salah satu yang saya pahami ada kaitan dengan organ kejujuran. Sehingga kalau saya ditanya sekarang itunya apa, solusi pertamanya apa, kalau Anda atau si Fulan bin Fulan ini berada pada lingkungan yang dia harus terus-menerus berhubungan dengan ketidakjujuran, mendingan pindah. divisi, pindah kerja atau apa gitu kan, sehingga dia nggak bergelimang di situ gitu loh organnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau yang saya biasa kasih kalau orang-orang tiroid begini, beberapa herbal kayak yang pertama tuh daun sena. Daun sena, nanti coba dilihat aja daun sena, folium sena namanya, itu bisa dipakai, cari kapsulnya aja, bisa pakai propolis, kemudian bisa pakai TCO, karena TCO itu yang dipakai buat iodinnya di sini, sama madu, sama nanti daerah sini itu bisa diolesin sama, bisa minyak zaitun yang bengkak-bengkaknya itu, atau propolis tadi diolesin. Itu. Tapi tadi yang saya bilang di awal tadi, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan ganjalan emosinya itu belum selesai, agak lama ini barang. Gitu. Wallahualam. Itu wallahualam. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya menjadi penutup. Semoga jawaban dari Dr. Zaidul Akbar bisa memberikan jawaban dan kepuasan bagi pertanyaan yang ada dari saya. Baik dok, untuk menutup sesi di siang hari ini dok, kita ingin mendapatkan sesuatu closing statement dari dokter yang menjadi pemicu kita untuk bisa menjalani pola hidup sehat di Ramadan ini sebagai starting point untuk melakukan perubahan dalam diri dok. Silakan closing statement ini akan kita berikan ke dokter. Silakan Dr. Zaidul. Baik, teman sekalian yang saya hormati, mungkin tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, mana closing statement sudah ada di situ, yaitu kita berniat atau mungkin mau hidup sehat itu bukan untuk style buat gaya-gayaan, tidak ya. Tapi salah satu yang saya sampaikan di banyak tempat adalah sehatnya kita itu adalah dalam rangka untuk kita menjadikan lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah sehatnya kita itu untuk kita kembalikan lagi jasad ini menjadi titipan dari Tuhan kepada kita, kembali kepada dalam keadaan yang baik sebagaimana Dia menciptakan ini jasad ini dalam keadaan yang baik. Maka itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan yang membuat kita akhirnya tiap hari ketika kita berperilaku sehat, pola hidup sehat segala macam, itu bukan beban buat kita, tapi rasa syukur kita kepada Allah. Karena banyak orang yang hidup sehatnya karena beban, sehingga ketika dia sudah tidak ada lagi niat di situ, maka itu jadi beban, dia ditinggalkan itu. Maka kita tidak bermain di wilayah itu, kita niatkan ini semua memang karena ingin mengembalikan jasad kepada Allah, kepada Tuhan, dan kita mau hidup kita ini sehat yang membuat kita semakin taat. Itu mungkin Mas.